العالمين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الأرواح، وصل وسلم على قلب سيدنا محمد في القلوب، وصل وسلم على جسد سيدنا محمد في الأجساد، وصل وسلم على قبر سيدنا محمد في القبور، وصل وسلم على اسم سيدنا محمد في الأسماء في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala masih kekalkan iman. Padahal kata ulama ini kalau diperhatikan sikap kita ini terhadap nikmat iman ini sudah terlalu sikap kita terhadap nikmat iman yang Allah beri pada kita ini sebenarnya Allah Ta'ala sudah tersinggung lah bahasa kita. Seperti satu orang memberikan hadiah kepada seseorang yang dia cintai, kemudian memang dilihat oleh orang yang memberi hadiah ini, sikap orang yang diberi hadiah ini kepada hadiah itu memang sudah menyakitkan. Kita menyakitkan. Pengen, balik taruh situ. Dia tinggal jalan sana kemari. Jadi kadang-kadang dia gesernya pakai kaki seperti itu. Yang ngasih hadiah itu sudah sakit hati sebenarnya. Kita ini kata ulama ya, ulama ini mengatakan begini, sikap kita terhadap nikmat iman ini, kalau bahasa kita itu Allah itu kecewa. Allah Ta'ala kecewa dengan sikap kita terhadap nikmat yang Allah beri pada kita, nikmat iman. Tetapi Allah Ta'ala adalah zat yang maha sabur, sabar Allah Ta'ala. Enggak kemudian kecewa, tersakiti, kemudian diambil balik, itu enggak. Kesabaran Allah Ta'ala itu kesabaran yang membuat kita ini selamat. Enggak begitu Allah kecewa kemudian Allah cabut itu nikmat Allah balik. Memang kamu ini enggak layak untuk menerima nikmat ini. Enggak, Allah Ta'ala sabar. Allah Ta'ala sabar. Berapa banyak sikap kita ini yang sebenarnya sudah membuat iman kita ini hampir-hampir tercabut. Nanti kita ngaji di kitab ini di depan itu. Bahkan kerap banyak orang-orang yang sebenarnya keimanannya sudah tercabut. Dia sudah kehilangan iman, dia sudah kehilangan Islam. Cuman karena kejahilan yang sudah diambang batas, orang kehilangan Islam dia nggak terasa kalau dia sudah kehilangan Islam. Kehilangan iman dia sudah nggak terasa. Sebenarnya dia harus, sebenarnya secara secara syariat dia ini harus memperbaharui syahadatnya supaya diterima sebagai seorang muslim. Banyak sikap-sikap kita yang karena kejahilan kita nganggap, dan ini dikatakan oleh Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang dikenali sebagai orang-orang muslim, tetapi ternyata nanti dia dibangkitkan bukan dengan agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibangkitkan bukan dengan agama Muhammad SAW, artinya apa? Agama Nabi Muhammad SAW ya Muslim, Islam. Tetapi ternyata dia nanti dibangkitkan bukan dengan agama. Berapa banyak orang melakukan hal-hal yang menyebabkan dia kehilangan iman pada saat maut itu. Cuman ya orang-orang sekitaran kita memperlakukan kita sebagaimana masa hidup kita. Dia sebagai orang Islam, ya sudah kita kebumikan. Padahal di sisi Allah dia pada saat itu telah kehilangan. Ini yang kalau hari ini para ulama itu mikirkan ini sehingga mereka ini banyak menangisnya, banyak diamnya. Banyak umat ini kehilangan iman, tercabut iman pada saat kematiannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita syukurlah kalau sampai saat ini Allah Ta'ala masih mengkaruniakan kita hidayah. Apa? Hidayah di mana hati kita ini masih redha Allah sebagai Rabb kita. Kita ini masih redha
Islam sebagai agama kita. Kita redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Nah, kita syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, ulama katakan kamu akan menemui satu zaman. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kamu akan menjumpai satu zaman nanti di mana kamu menjumpai orang di pagi-pagi hari dia beriman tapi sore hari dia telah kafir. Petang hari sebagai mukmin tapi pagi hari telah kafir. Nah, ulama mengatakan masa itu bukan nanti. Masa itu bukan nanti, hari ini. Hari ini. Wallahu a'lamu bissawab. Maka ini yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita banyak syukur kepada Allah. Kata ulama, di antara faedah manfaat syukur yang terendah, kekalnya nikmat itu. Itu yang terendah. Nah, kalau kesyukuran kita ini lebih menggembirakan Allah lagi, nanti menjadi sebab bertambahnya. Kekal saja nikmat itu enggak hilang dari kita, itu saja sudah satu nikmat. Dan ini sebabnya adalah syukur. Allah Ta'ala tidak cabut nikmat itu. Karena sebab Allah melihat kita mensyukuri nikmat ini, menghargai nikmat ini, minimal kata ulama, nikmat itu Allah Ta'ala kekalkan, tidak Allah Ta'ala cabut. Sekali lagi, kalau kesyukuran kita ini nilainya lebih di sisi Allah, Allah gembira dengan sikap syukur kita itu, nanti bukan hanya kekal tapi nanti ditambah lagi. Masya Allah. Jadi kemarin itu kita sampaikan kan, karena kemarin sudah lewat, kita mau sampaikan di penghujung peristiwa kurban, di penghujung peristiwa penyembelihan Nabiullah Ibrahim menyembelih anaknya Ismail alaihi wassalam, itu ada dialog. Nah, ini lagi teringat, kita sampaikan terus. Ada dialog setelah penyembelihan, peristiwa penyembelihan, kemudian Allah Ta'ala ganti dengan kibas. Itu dialog, dan yang memulai dialog itu Ismail. Kalau bahasa kita ini juniornya, ya biasa ini. Junior memulai dialog kepada seniornya. Nabiullah Ismail memulai dialog kepada ayahnya. Ayah, di antara kita berdua ini siapa yang paling pemurah? Siapa yang lebih pemurah? Di antara kita ini siapa yang lebih pemurah? Ayahnya jawab, ya ayah lah. Ayah. Karena ayah ini kan merindukan kehadiran seorang anak ini sudah sekian lama. Puluhan tahun ayah nunggu-nunggu dapat anak. Di usia tua dapat anak, kamu. Kalau bahasa kita itu anak dan kualitasnya itu sempurna. Wajahnya tampan, akhlaknya santun, tutur katanya indah. Tetapi dengan nikmat yang cuman satu ini, nah, nikmat kamu ini, dan nunggunya sudah puluhan tahun, ayah rela kehilangan kamu. Ayah rela kehilangan kamu. Tapi kemudian Ismail mengatakan begini, rasa-rasanya saya yang lebih pemurah ya. Saya. Nah, karena ini saya ini kan punya nyawa cuman satu. Saya punya nyawa cuman satu. Dan kehidupan ini kan cuma sekali ayah. Nggak ada habis mati nanti hidup lagi. Saya hidup dibangkitkan di akhirat, iya. Tapi bahwa hidup di dunia ini kesempatan hanya sekali. Dan nyawa cuma satu. Dan aku siap kehilangan itu. Kalau ayah, iya sementara saya. Ayah doa lagi nanti dikasih lagi anak yang lain. Jadi dalam hal ini saya yang lebih pemurah ayah. Dialog ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala tercatat. Artinya apa? Untuk pelajaran bagi kita semua. Ketika si ayah merasa dirinya lebih baik, lebih pemurah untuk agama Allah dari segi ketaatan, kemudian anaknya pula merasa dirinya lebih baik dari ayahnya dari segi ketaatan, dari segi agama. Ketika itu Allah Ta'ala menyapa kedua orang ayah anak ini. Bal ana askha minkuma. Wahai Ibrahim,
kekasihku, wahai Ismail, kekasihku, akulah sebenarnya yang lebih penyayang, lebih pemurah dari kamu berdua. Ketika itu Allah Ta'ala mau, iya betul kamu pemurah. Tapi jangan sampai kamu merasa kamu paling pemurah. Kamu sudah korban, tapi jangan merasa kamu paling korban. Kamu sudah baik, di sisiku kamu ini orang terbaik, tapi jangan merasa kamu lebih baik dari siapapun. Ini pelajaran penting. Ini pelajaran penting. Di antara pelajaran penting dari peristiwa kurban. Rasa-rasanya kalau harus terulang peristiwa ini, siapa yang siap untuk seperti ini? Satu orang ayah siap nyembeli anaknya. Anaknya siap disembeli oleh ayahnya. Dan ini kan ada runtut cerita yang lama. Kalau anak banyak, ya boleh jadi. Atau cuma satu tapi udah jelek nakal. Ya boleh jadi mudah. Tapi nunggunya lama. Dapat anaknya kayak gitu mutunya. Tapi siap kehilangan anak. Nah itu kan tidak mudah. Nah Ismail juga ceritanya ini bagaimana? Diuji. Setelah beliau lahir, ditinggal. Kan ditinggal. Ditaruh di tempat yang tidak ada asbab kehidupan. Kemudian ditinggal. Kalau bahasa kita, oh kasar kali, nggak nafkahi, nggak dibesarin, nggak dikasih. Tahu-tahu datang mau nyembeli. Tapi kalau misalnya setelah lahir diurusin, dicukupin, kehidupannya dimewahin dan sebagainya, kemudian nyembeli, oh iyalah jasa saya pun sudah begitu besar. Tapi ini Ibrahim punya riwayat dapatnya payah, lama, nilainya pun segitu, dapatnya seperti sekali dapat nilainya seperti itu. Nah Ismail punya diuji, kehilangan nyawa, pedih, dan hidup hanya sekali. Dan ini datang mau nyembeli setelah meninggalkan sekian lama tanpa menafkahi. Bayangkan Pak Ujian. Begitupun Allah Ta'ala tetap membimbing mereka, bal ana askha minkuma. Wahai Ibrahim, benar kamu pemurah, tapi jangan kamu merasa paling pemurah. Benar Ismail, kamu pemurah. Iya benar, tapi jangan sampai kamu merasa paling pemurah. Ibrahim benar, kamu paling berkorban. Ismail benar, kamu orang yang paling korban, tapi jangan merasa kamu orang yang paling korban. Sebenarnya yang paling pemurah, yang paling baik, yang paling sempurna itulah aku dibanding kalian berdua. Di mana aku menyelamatkan kamu daripada kepedihan sembelihan. Aku menyelamatkan kamu wahai Ibrahim dari kehilangan anak dengan cara yang sangat pedih. Dengan tanganmu sendiri menyembelih. Itu kan sakit. Dan aku selamatkan kamu dari penderitaan batin itu. Kamu Ismail, aku selamatkan kamu daripada kepedihan sembelihan itu. Ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kata ulama. Setelah kita buat pengorbanan, jangan pernah merasa kita paling besar pengorbanannya. Dari segi ibadah kurban, mungkin binatang kita paling besar, tapi jangan merasa kita ini yang paling baik pengorbanannya. Jangan. Setelah nuntut ilmu sekian lama dengan macam-macam pengorbanan, jangan merasa kamu orang paling alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang alim itu ada lagi yang lebih alim, dan tidak ada lagi yang lain. Dan di atas semua para orang-orang alim ada Allah Zat yang maha alim. Jangan sampai ada kita ini merasa lebih baik dari siapapun. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa kamu ini lebih suci. Jangan kamu merasa lebih suci. Wa a'lamu bimanittaqa. Cuman Allah Ta'ala saja yang paling tahu di antara kamu itu yang paling takwa. Yang paling baik hanya Allah Ta'ala yang tahu. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mau menafikan diri kita ini. Menafikan diri kita ini. Kita ini kadang-kadang sering begini kan. Menafikan yang kita nggak punya. Menafikan
dinar, menafikan dirham, menafikan emas dan perak. Kita nggak punya emas. Apanya kita menafikan emas? Wah, kita nggak nyimpan emas. Kita menafikan pangkat, jabatan. Wah, kita ini orang biasa. Kita ini lisan kita menafikan yang mana yang mau kita nafikan itu yang nggak ada sama diri kita. Menafikan kemuliaan, kehormatan, kita biasa-biasa saja. Tetapi setiap kita ini punya ana. Ana, saya. Kalau terjemahan modernnya itu ego. Setiap kita punya ego. Setiap kita ini punya ana. Nah, ini kata ulama adalah berhala paling besar. Lebih besar daripada apapun yang kita anggap berhala itu besar. Kalau zaman dulu di tengah-tengah kehidupan bangsa Quraisy ada Latta, Manat, Hubal, berhala-berhala besar. Nah, berhala paling besar yang menyebabkan satu orang itu terhijab dari Allah sebenarnya adalah apa? Ana itu. Ananiyah itu. Saya, ego. Kalau enggak saya, kalau bukan karena saya, kalau enggak ada saya. Inilah berhala yang menghijabi antara kita kepada Allah Ta'ala. Inilah ana ini. Dan ini biasanya justru adanya pada orang-orang yang punya kelebihan. Ya, kelebihan apa saja? Kelebihan kebaikan bahkan. Punya kelebihan kebaikan. Lebih tampannya, lebih kuatnya, lebih kayanya, lebih cerdasnya, lebih alimnya, lebih solehnya. Lebih solehnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini penting kita mau sampaikan. Karena kemarin waktu sampai sebelum Idul Adha kita nggak sempat nyampaikan ini. Nah, ibadah kurban untuk tahun kemarin sudah lewat. Tapi peristiwa pengorbanan ini sebenarnya akan terus berjalan. Dalam mentaati Allah mesti ada yang kita korbankan. Ada kesenangan-kesenangan hawa nafsu kita yang mesti ketika itu. Kalau kesenangan hawa nafsu yang haram sudahlah, mudah memahaminya. Memang harus dibelakangkan. Memang harus kita berpaling darinya. Tapi kalau kesenangan hawa nafsu yang halal. Kesenangan hawa nafsu yang halal. Berpaling dari itu. Gimana? Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nanti tahun depan kita akan secara khusus ibadah kurban ya, udhiyah. Nanti kita akan ulang lagi. Kita akan ulang lagi. Nah, sedapat-dapat mungkin kita buat yang terbaik. Tapi sedapat mungkin kita menjaga hati kita. Jangan sampai kita merasa yang paling, bahkan merasa lebih baik dari satu orang pun. Dan untuk ini kita berhajat kepada pertolongan Allah Ta'ala. Untuk menafikan diri kita ini, kata ulama, inilah mujahadah yang paling besar. Mujahadah paling besar kita menafikan diri kita. Menafikan diri kita. Nah, kemarin, kita ulang sedikit lagi ya, kita ulang ini. Nanti ada kaitannya dengan yang kita sampaikan yang berkaitan dengan dialog Nabiullah Ibrahim dan anaknya Nabiullah Ismail berkaitan dengan siapa yang lebih baik di antara kita. Siapa yang lebih pemurah? Maksudnya yang lebih baik dalam peristiwa pengorbanan ini, yang lebih baik, yang lebih unggul. Gridnya di antara kita ini siapa yang lebih hebat wahai ayah. Tapi biasa, yang mulai nanya itu junior itu biasa. Yang junior biasa yang gitu-gitu. Yang suka nendang sana kemari kan yang karate, kalau orang latihan karate itu kan, itu yang sabuk-sabuk putih itu. Kalau yang sabuk hitam, biasanya baju latihan karatenya aja orang nggak dijemur di tempat tertutup. Nah, tapi kalau yang sabuk-sabuk putih itu, dari rumah ke tempat latihan udah pakai baju latihan. Biasa itu. Nah ya, kita ulang sekali lagi. Nanti ada kaitannya dengan ini. An ibni Abi Dunya rawa ibnu Abi Dunya wal Baihaqi anil Hasan mursalan. Ma min 'abdin yakhutubu khutbatan illa Allahu sa'iluhu anha yaumal qiyamah. Ma arada biha. Nah ini.
Kita ulang sekali lagi ya, sedikit lagi. Al-Imam Ibnu Abi Dunya dan Al-Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan secara mursal dari Hasan radhiyallahu ta'ala secara mursal diriwayatkan bahwa Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min 'abdin yakhtubu khutbatan." Tidaklah seorang hamba yakhtubu berkhutbah, menyampaikan ceramah, khutbah, pengajian, pidato apa saja. Illallahu sa'iluhu, kecuali pasti Allah Ta'ala nanti akan menanyainya. Anha, mengenai khutbahnya itu, mengenai ceramahnya itu, mengenai bayarnya itu, mengenai pengajian yang dia sampaikan. Nanti Allah tanya ulang. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ma arada biha, apa sebenarnya yang kamu inginkan dengan ucapan kamu? Apa yang kamu inginkan dari khutbahmu itu, ceramahmu itu, pengajianmu? Apa yang kamu inginkan dari itu? Qal, fakana Malik ibnu Dinar idza hadatsa biha baka. Itu sebabnya Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau setiap kali beliau membaca hadis ini, teringat hadis ini, mesti beliau akan menangis. Thumma yaqul, sambil mengatakan, atahsabuna aynaya taqirru bi kalami alaikum? Apakah kalian ini menyangka? Apakah kalian ini mengira? Apakah kalian mengatakan aynaya taqirru bi kalami alaikum? Apa kalian pikir aku ini senang dengan aku pidato di hadapan kalian ini? Apa kalian pikir hatiku ini sejuk? Aku senang gembira dengan pidatuku, khutbahku, ceramahku, pengajianku di hadapan kalian. Wa ana alamu anna Allah sa'ili anhu yaumal qiyamah ma aradtu bih. Padahal sebenarnya aku tahu dan aku yakin bahwa nanti Allah Ta'ala akan tanya ulang kepadaku mengenai pada hari kiamat nanti, mengenai ceramahku ini, mengenai pengajianku, mengenai majelisku. Fa aqulu anta syahidu ala qalbi. Kalian jadi saksi ya mengenai bagaimana keadaan hatiku, kata Malik bin Dinar. Laula ma'alamu anna uhibbu ilaika lam aqra alai itsnaini abada. Kalaulah bukan karena semata-mata ingin kebaikan kepada kalian, aku enggak mau ceramah, enggak mau buat majelis walaupun hanya untuk 2 orang saja, enggak akan mau aku. Karena takutnya akan hadis ini. Nanti Allah Ta'ala akan tanya balik. Masya Allah. Ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Setelah kita baca beberapa hadis-hadis kemuliaan, kepentingan ilmu dan kemuliaan ahlul ilmi, beliau Al-Imam Zainuddin Malibari radhiyallahu ta'ala anhu menutup dengan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dan Al-Imam Al-Baihaqi. Maksudnya apa? Di satu sisi menuntut ilmu, jadi ahlul ilmi adalah kemuliaan yang sangat besar, tapi di sisi lain sangat penting bagi kita untuk menjaga hati. Belajar menuntut ilmu ya semata-mata karena mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Mengajar, menyampaikan ilmu juga semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Jangan sampai ada tendensi yang lain selain keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tanbih, inna awwala wajibin 'alal aba li auladi ta'limum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah. Ini tanbih, peringatan. Sesungguhnya kewajiban yang paling pertama sekali atas setiap orang tua untuk anak-anaknya memberitahu kepada mereka, mengajarkan kepada mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, diutus jadi nabi, jadi rasul di Makkah. Wa mata wa dufina bil Madinah, dan beliau wafat juga dikuburkan di Madinah. I'lam, ketahuilah, anna awwala ma yulzamul mukallafu ta'allum syahadatain. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertama-tama sekali yang wajib atas setiap mukallaf, mukallaf kita ini Islam, aqil dan baligh. Orang Islam, beragama Islam, kemudian berakal sehat dan sudah baligh. Apa yang pertama sekali wajib atas mereka? Ta'allum asy-syahadatain, belajar 2 kalimat syahadah. Ini kurikulum penting, kurikulum asas wajib atas setiap orang belajar mengucapkan 2 kalimat syahadah.
Dan ini tidak sedikit, Pak. Tidak sedikit orang itu ketika disebut 2 kalimat syahadat, coba ucap 2 kalimat syahadat. Yang mana ini? Enggak sedikit, enggak sepele. 2 kalimat syahadat. Bukan berarti ketika disebut 2 kalimat syahadat secara otomatis semua orang Islam tahu, enggak. Enggak sedikit yang mereka juga masih belum tahu membacanya, mengucapkannya dengan benar. Nah, ya. Padahal ini adalah kewajiban yang pertama atas setiap mukallaf. Nanti ke depan kita ngaji akan sering kita sebut dengan istilah mukallaf. Mukallaf enggak kita terjemahkan lagi. Arti mukallaf itu orang yang sudah dapat beban untuk mengamalkan syariat. Siapa mereka? Orang Islam yang berakal dan sudah baligh. Apa yang kewajiban mereka pertama? Ta'allum asy-syahadatain, belajar 2 kalimat syahadah. Wa ma'nahuma, dan tahu maknanya. Wa jazmu i'tiqadihi, dan menjazamkan i'tiqad akidah atas 2 kalimat syahadah ini. Nah, untuk ini coba sekalian kita sama-sama, ya bukan. Walaupun kita sudah ribuan kali kan? Pasti kita sudah ribuan kali. Coba kita sekarang baca sama-sama 2 kalimat syahadah ini. Ya. Nah, ragu. Yang mana ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkannya dengan benar. Asyhadu an la ini ada mat. Ilaha illallah. Bukan la ilah, bukan la tidak ada mat, tidak. La ilaha illallah. Ya, ayo ulang sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan ada yang merasa, diulangi syahadat kita sama Ustaz. Ini kita untuk ngaji. Beklam kamu di syahadat ulang Ustaz. Bukan. Asyhadu an la ilaha illallah. Yo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadun ya. Bukan asyhadu anna Muhammadun Rasulullah, bukan. Kalau tidak kalau enggak pakai kalimat tasyahud, asyhadu ya. Kalau enggak pakai kalimat asyhadu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi kalau pakai kalimat tasyahud, ada annanya di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Bukan Muhammadun. Kalau enggak pakai kalimat tasyahud, ya, Muhammadun Rasulullah. Tapi kalau pakai kalimat tasyahud, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Wa ma'nahuma, dan paham mengenai maknanya. Ta'allum asy-syahadatain wa ta'allum ma'nahuma, itu maksudnya. Belajar mengucapkan 2 kalimat syahadah dengan benar, juga belajar maknanya. Belajar maknanya. Asyhadu, aku bersaksi. Allah, bahwa la tidak ada ilaha, Tuhan. Ilaha sering kita terjemahkan dalam bahasa kita apa? Tuhan. Kita terjemahkan dulu Tuhan. Nanti kita pada babnya secara khusus kita akan belajar ilahun itu apa. Nah, kalau dalam kitab-kitab tauhid disebutkan ilahun itu mustaghni an kulli ma siwa wa muftaqir ilaihi kullu ma ada. Ada terjemahan ilahun. Tapi sekarang ini kita terjemahin dulu la ilaha, tidak ada, ilaha itu ilahun apa? Tuhan. Illa, kecuali Allah, kecuali Allah. Wa, dan asyhadu, aku bersaksi, anna, bahwa Muhammad Rasulullah, Rasul utusan Allah. Ya.
Ini sekurang-kurangnya lah, sekurang-kurangnya. Ta'lim, ta'allum itu belajar mengucapkan dua kalimat syahadah dan juga belajar untuk memahami maknanya. Nah, kemudian menjazamkan i'tiqad mengenai kalimat ini, menetapkan dalam hati kita berakidah, beriktikad dengan makna kalimat ini. Ini pelajaran yang paling pertama. Nanti di sini secara bab khusus disebutkan begini ya. Qal at-Taju as-Subki. Qal at-Taj as-Subki. Al-Imam Tajuddin as-Subki mengatakan, Al-Islamu a'malul jawarih. Islam itu adalah amal anggota tubuh. Kan ada istilah Islam, ada istilah apa? Iman. Ya, ada istilah Islam, ada istilah iman. Apa itu Islam? Al-Islamu a'malul jawarihi. Islam itu adalah amal anggota tubuh. Wala yu'tabaru illa ma'al iman. Dan itu enggak dianggap sebagai Islam kalau tidak disertai dengan iman. Kemarin kita waktu pas safar di Brazil, itu ada orang-orang Brazil yang masih Katolik. Itu ikut Jumat sama kita. Dengar khutbah Jumat, ikut sholat Jumat. Tiga kali Jumat. Selesai sholat Jumat, dia dengar khutbah, sholat di samping kita, ikut gini, ikut sampai selesai sholat. Habis itu makan-makan, habis ngobrol, baru masuk Islam. Baru masuk Islam itu setelah 3 kali Jumat makan sama-sama dengan kita. Nah itu yang sholatnya tadi, yang 3 kali Jumat dia datang pada kita, dia dengerin khutbah, dia ikut sholat Jumat dengan kita. Itu belum dianggap sebagai, belum dihitung sebagai Islam. Karena belum ada iman ketika itu. Nah, ya, Al-Islam a'malul jawahri wala yu'tabar illa ma'al iman. Islam itu apa? Amalan anggota tubuh ya. Wala yu'tabar illa ma'al iman, dan itu tidak bisa dianggap sebagai Islam, tidak diterima illa ma'al iman, kecuali dengan iman. Wal iman, apa itu iman? Tasdiqul qalbi, pembenaran di dalam hati. Iman itu adalah tasdiq, pembenaran dalam hati. Wala yu'tabar, dan itu pun tidak dianggap, tidak diterima illa ma'at talaffudhi bisyahadatain, kecuali dengan melafazkan 2 kalimat syahadah. Nah ya, dia udah ikut sholat nih, udah puasa misalnya, ikut sahur juga. Puasa nggak makan, nggak minum, nggak campur sampai terbenam matahari, nanti dia iftar ikut. Oh, boleh jadi mungkin dia ikut ibadah-ibadah yang lain, baca Quran misalnya. Orang Arab kan bisa baca, kan bisa Quran bahasa Arab, dipegang dia baca Quran. Dah. Tetapi selama dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadah, dan itu belum dianggap sebagai Islam. Walaupun amalul jawarihnya sudah, karena tanpa iman, dan iman ini pembenaran dalam hati, dan itu tidak diterima sebelum dia melafazkan 2 kalimat syahadah. Ya. Al-Islam a'malul jawarihi wa la yu'tabar illa ma'al iman, wal iman tasdiqul qalbi wa la yu'tabaru illa ma'at talaffuz bisyahadatain. Ya. Di sini dijelaskan begini. Qala an-Nawawi fi syarh Muslim, ittifaqu ahli sunnati minal muhaddithin wal fuqaha wal mutakallimin ala anna man amana biqalbihi wa lam yantiq bilisanihi ma'a qudrati kana mukhalladan finnar. Ya. Telah ittifaq, ya, ini merupakan kesepakatan ahlu sunnah di kalangan para ulama ahli hadis, fuqaha ahli fikih, mutakallimin di kalangan ahli ilmu kalam, ilmu tauhid, ala man amana biqalbi, barang siapa dia beriman dengan hatinya. Hatinya beriman, sudah tasdik dia, hatinya membenarkan, meyakini biqalbihi. Walam yantiq bilisani, tapi dia enggak mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ya. Ma'a qudrati, padahal dia tidak bisu. Tidak bisu. Udah, iya, hatinya nih. Nah, gitu maksudnya. Ngapain kamu gini? Iya, saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Ini benar nih yakinnya.
Dan dia yakin beriman atas kebenaran Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam. Dia beriman dengan Al-Quran, ini kalamullah, juga kitab-kitab yang lain, bahwa itu adalah kalamullah, Zabur, Injil, Taurat. Dia beriman dengan adanya malaikat, hari kebangkitan, semuanya. Kepada perkara-perkara maghibat dia yakin. Tetapi dalam keadaan dia sehat, tidak bisu, satu aja yang enggak dia buat, dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadah. Dia enggak ucap 2 kalimat syahadah. Kan mukhalladan finnar, dia tetap kekal dalam api neraka. Artinya statusnya sebagai kafir. Ini penting ya. Ini penting. Tetapi beda misalnya orang itu bisu. Karena disebutkan ma'a qudratihi, dia mampu bisa, artinya dia enggak bisu. Ya. Kan mukhalladan finnar, maka dia kekal dalam neraka. Jadi memang harus nanti kesempurnaan iman Islam. Ya, hatinya membenarkan, meyakini amal-amal Islam dia buat secara melalui anggota tubuh, tetapi yang asas dia juga mesti mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ini asas yang paling penting, ya. Wa alam annahu yushtaratu fi islami kulli kafirin at-talaffuz bisyahadatain. Ketahuilah bahwa disyaratkan Islamnya orang-orang kafir. Misalnya orang yang belum Islam tadinya, kalau dia masuk Islam, syaratnya mesti talaffuz, mesti ucap. Jadi yang tadi bukan berarti mau diperbaiki syahadat, bukan. Ini heboh, beklam kamu di pesyahadat ulang. Hanya untuk memastikan bacaan kita ini ya. Pastikan bacaan kita, kita ucapan yang benar lah gitu. Ya. Mesti harus ucap 2 kalimat syahadah dengan sempurna. Lal ityan bilafzi asyhadu faqat. Misalnya gini. Kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Wa asyhadu anna Muhammadallah wa asyhadu. Aku bersaksi, tapi la ilaha illallahnya tidak disebut. Hanya tasdik aja. Dia hanya ucap asyhadu, tapi kalimat tahlilnya itu dia tidak sebut. Enggak sah. Asyhadu, ya saya bersaksi. Apa mas yang disaksiin? Harus dizahirkan. Enggak cukup dengan hanya ucapan asyhadu. Ya. Makanya, di sini awwalu ma yulzamul mukallaf ta'allum asyhadatain wa ma'nahuma wa jazmi i'tiqadihi. Yang pertama sekali yang yang wajib atas setiap mukallaf adalah belajar 2 kalimat syahadah dengan ucapan yang benar dan keyakinan atas maknanya, memahami maknanya. Yuk sama-sama ya, kita ulangi ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, benar-benar utusan Allah. Dan itu mesti jazam. Jazam itu terpatri dalam hati dengan keyakinan apa yang kita ucapkan. Ya, memang. Ya, nanti dengan segala sifat-sifat ketuhanannya, nanti dijelaskan dengan segala sifat uluhiyatnya itu. Artinya apa? Yang berhak mendapatkan sesembahan, yang berhak untuk disembah hanya Allah. Selain Allah tidak layak untuk mendapatkan sesembahan, sembahan dari siapapun. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini yang pertama sekali, Dan kemudian hati kita benar-benar juga terpatri Muhammad ini benar-benar utusan Allah. Jadi orang Yahudi atau Nasrani Najran mengatakan, kalau beriman kepada Allah, boleh jadi iman kami lebih sempurna. Soal cinta, boleh jadi cinta kami kepada Allah itu lebih besar, lebih sempurna dari cinta kalian kepada Allah. Tetapi kalau untuk ikut kamu, mengakui kenabianmu, itu yang saya nggak mau. Nah, ini terjadi. Datang orang Najran, ahli kitab, datang pada Nabi.
Jangan kamu mengatakan kami tidak mencintai Allah. Jangan kamu kira kami ini tidak beriman kepada Allah. Boleh jadi keimanan kami, kecintaan kami kepada Allah itu jauh lebih besar daripada kecintaan kalian, iman kalian kepada Allah. Tetapi kalau ikut Muhammad, itu yang kami tidak mau. Maka ini jazam 2 juzuk kalimah ini memang nggak bisa dipisah. Jadi ya kita yakin bahwa benar-benar tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan kita juga yakin bahwa bersaksi dengan penuh keyakinan dalam hati kita bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Nah, ya. Thumma ta'allum zawahir ilmi tauhid. Thumma ta'allum zawahir ilmi tauhid. Setelah itu, setelah belajar mengucapkan 2 kalimat syahadah, mengetahui maknanya dan menjazamkan 2 kalimat dengan segala maknanya ini dalam hati kita, belajar zawahir ilmi tauhid. Ilmu tauhid, ya kalau bahasa kita yang zahir lah dulu. Nah, dan ini adalah wajib. Ya. Wasifatillahi ta'ala. Wajib kita belajar sifat-sifat Allah Ta'ala mengetahui. Wa illam yakun 'anid dalil. Walaupun mungkin tahap awal nggak mesti harus tahu dalil dulu. Yang penting yakin lu ini sifat-sifat Allah seperti ini, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz seperti ini. Walaupun kita ini nggak wajib mesti harus tahu dalilnya. Ini yang awal dulu ya. Thumma ma yuhtaju ilaihi liiqamati faraidid din. Kemudian yang wajib juga atas setiap mukallaf setelah itu apa-apa saja yang dibutuhkan untuk kita bisa menegakkan fardu-fardu dalam agama. Seperti ka'arkanis salah was-shaum wa syurutihima, seperti rukun-rukun salat, rukun-rukun puasa dan syarat-syaratnya. Karena nanti ada kaitannya. Hanya karena kita keliru iktikad, kita jadi bisa sholat itu enggak sah. Bahkan bermula dari wudhu. Ini sudah pernah kita sampaikan belum? Kita meyakini, misalnya kita wudhu, rukunnya enggak ada yang tinggal. Tidak ada yang rukun yang tertinggal. Tapi kita menyangka atau bahkan meyakini sebahagian rukun itu, kita yakini itu sebagai sunnat. Padahal rukunnya kita sempurnakan. Rukun-rukun wudhunya tidak ada yang tertinggal. Semuanya kita kerjakan. Tetapi karena hati kita meyakini ini sunat, keliru, maka wudhu itu jadi tidak sah. Gara-gara tidak sah wudhu, jadi tidak sah sholatnya. Makanya mengetahui mana yang rukun, mana yang sunat, ini merupakan kefarduan. Karena nanti gara-gara salah kita meyakini, termasuk rukun sholat. Nah, kita pikir, kita yakini ini sunat misalnya. Yang rukun kita yakini sunat. Sholatnya dari segi nggak ada rukun yang tertinggal. Tidak ada syarat sah, syarat wajib itu yang sudah komplit sudah. Hanya karena hati kita meyakini ini sunat padahal itu rukun, sholat kita jadi tidak sah. Ya. Makanya kalau nggak salah ingat saya juga di dalam kitab Fadilah Amal, 12.000 fadilah solat kita akan dapatkan melalui 12 jalan. Yang poin yang pertama itu mengetahui ilmu. Di dalam poin ilmu itu mengetahui mana yang fardu, mana yang sunnat. Nah, itu. Karena nanti kalau yang rukun kita kerjakan, memang kita kerjakan, tapi kita yakini itu sebagai sunnat, maka wudhu kita nggak sah, solat kita jadi nggak sah. Ya. Termasuk juga zakat, mengetahui hal-hal yang berkaitan untuk zakat. In malaka malan nisaban. Misalnya dia orang yang sudah punya harta sampai nisab, maka orang yang seperti ini wajib mereka tahu hukum-hukum zakat. Wal hajj, hukum-hukum haji. Nggak bisa haji ikut-ikutan gitu saja. In kana mustati'an, kalau dia sudah punya istita'ah, punya kemampuan, maka ya dia mesti harus wajib untuk ibadah haji, dia mesti belajar hukum-hukum haji. Barangkali itu. Termasuk wa yajibu aidan ta'allum dawa'i amradil qalbi. Termasuk juga wajib atas setiap mukallaf. Ini yajibu aidan ta'allum dawa'i amradil qalbi. Wajib atas setiap kita mukallaf untuk belajar
obat dari penyakit-penyakit hati. Ya. Dawa, obat, amrad, penyakit-penyakit qalbi hati. Seperti al-hasad, seperti hasad. Hasad. Hampir, hampir, hampir setiap orang ini ada penyakit hasad. Bukan hasrat ya, hasad. Hasad. Hampir tidak ada orang yang selamat dengan sifat hasad. Makanya ketika kita baca Al-Falaq, Pak, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai habis. Kita ini jangan hanya niatnya itu, ya bagus ya, niatnya samping ya baca Quran, dekatkan diri kepada Allah, bukan hanya sekedar benteng dari kejahatan hasad orang. Kita lupa, kita berlindung kepada Allah dari hasadnya orang pada kita. Tapi kita lupa berlindung kepada Allah dari buruknya hasad diri kita kepada. Terpikir nggak ini? Pas baca Qul a'udzu bil falaq, apa itu? Wah, ini kayaknya ngirim apa-apa kemari. Pakun hana mangat urohnya badan, nyo kadang napupu. Nah, bacalah Al-Falaq 3 kali, 7 kali, 9 kali. Yang terfikir di kita hasadnya orang ke kita tidak pernah, kita lupa berlindung dari keburukan hasad diri kita kepada orang lain. Seingat saya dengar ini sekali, saya dengar penjelasan duduk di majelis satu orang ulama, bahayanya hasad diri kita kepada orang. Sehingga kalau pas kita baca surah Al-Falaq ini juga, ya kita niat berlindung daripada keburukan hasadnya kita ini. Hampir setiap kita, hampir tidak ada orang yang selamat daripada sifat hasad. Nah, belajar obat dari penyakit hati terutama hasad ini penting. Waria. Nah ini juga hampir tidak ada orang yang selamat daripada sifat ria. Ujub ini ujub ini kagum sama diri sendiri. Paten kali aku hari ini. Saya rasa kok hari ini mantap kali saya. Merasa mantap dengan dirinya. Ya, ujub. Takjub sama dirinya gitu, takjubnya. Kibir, merasa besar. Ya Allah, ya penyakit-penyakit hati. Jadi kalau di Ihya itu Pak, dulu kita ngaji Ihya sama Abun, itu Ihya ini dibagi 4 ya, 4 rubuk, seperempat. Ini yang dua rubuk yang terakhir nih, rubuk muhlikat munjiat. Ini ulang-ulang nih Pak, lama ngajinya. Kalau yang di depan ini ya sekali lewat ya, nanti mutolaah juga tetap nanti apa. Tapi yang muhlikat munjiat ini ulang-ulang ngaji. Kadang-kadang nggak habis-habis, berlarut-larut ngajinya. Berlarut-larut ngaji. Masya Allah. Al-Imam An-Nawawi itu mengatakan mengenai Ihya itu, kadal ihya ayyakuna Quran. Hampir-hampir saja Ihya'nya Imam Ghazali itu hampir-hampir saja jadi seperti Al-Quran. Maksudnya komplitnya. Hampir, kalau bahasa kita ini hampir tidak ada yang tertinggal di dalamnya. Ketika kita membaca, kita kayak terbredel diri kita. Wah, ini Imam Ghazali kayak ngomong tentang diri saya. Kalau kita ngaji, semua borok yang tersimpan dalam ini kebongkar gitu. Makanya benarlah kita ulama mengatakan orang yang kalau enggak ngaji Ihya ini memang enggak ngaji ya. Malam yattali' al-ihya falaysa lahul haya. Orang tuh ngaji Ihya mesti enggak punya rasa malu, enggak punya sifat malu. Tapi kalau orang ngaji Ihya itu biasanya kebongkar. Ngaji Ihya itu kebongkar sehingga dia punya rasa malu gitu. Seakan-akan Imam Ghazali itu membedah dirinya di hadapannya. Nah ini terlebih yang dua rubuk yang terakhir nih, munjiat, muhlikat munjiat ini.
penting. Jadi istilahnya kalau kata Imam Ghazali ini, kata Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan begini. Orang itu kalau mentafaqqaha wa lam yatasawwaf. Orang itu ngaji fikih aja, nggak belajar tasawuf. Ngaji fikihnya detail gitu. Tapi nggak ngaji tasawuf. Tasawuf ini kan penekannya akhlak, adab, islah, tazkiyatun nafs. Ini biasanya orang seperti ini cenderung jadi orang fasik. Jadi orang banyak tahu tapi payah amal. Le tepu le medawa. Bahasa Inggrisnya. Suka kali debat. Amal nol. Biasanya begitu. Tetapi sebaliknya, man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazandaq. Biasanya kalau orang ngaji tasawuf aja tapi nggak ngaji fikih, mesti zindik. Biasa cenderung mudah tergelincir dalam kesesatan. Wa man tajamma'a bainahuma, yang mengumpulkan keduanya, fikih yang ngaji, tasawuf juga ngaji, takammala, maka sempurna. Makanya di sini, makanya beliau ini mula-mula menyebutkannya yang paling awal sekali wajib atas setiap mukallaf, yang asas dulu ya, belajar 2 kalimat syahadah dengan benar. Maknanya juga dipahami, menjazamkan 2 kalimat ini dalam hati. Kemudian, tadi mempelajari hal-hal yang rukun, yang dengan itu kita bisa menghidupkan amal-amal agama dengan anggota tubuh kita. Juga sempurnanya, wa yajibu aidan ta'allum dawa amradil qalbi. Belajar bagaimana mengobati penyakit-penyakit hati. Urutan pertama hasad nih, hasad, riya, ujub, kibir nih. Ini penyakit yang hampir setiap orang pasti ada. Apalagi nggak pernah berobat. Biasanya, tapi sayanya kayaknya nggak ada. Biasanya orang nggak ada yang sakit parah. Biasanya orang yang merasa nggak ada, ini biasanya sakit parah. Orang itu kalau masih begini masih terasa, berarti belum stroke. Walaupun udah sakit, misalnya apalah luka atau kembung atau benana, tapi kalau dicubit masih terasa sakit, berarti belum parah. Tapi dicubit nggak sakit, ditusuk nggak sakit. Orang yang nggak merasa ujub biasanya paling dahsyat ujubnya. Orang nggak merasa ria, biasanya besar rianya. Orang merasa ikhlas biasanya jauh dari ikhlas. Orang ikhlas sudah nggak terasa apa-apa, kata ulama. Orang ikhlas nggak terasa apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Mudah-mudahan nggak ada. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Insyaallah malam Ahad yang akan datang kita mulai ngaji bab iman secara khusus ya, mengenai fadilah ilmu. Saya pikir kita padakan dari kitab ini, saya pikir sudah cukup lah. Nanti sekali-kali kita selang dengan kitab yang lain, masih ada riwayat-riwayat yang lain. Ada kisah, ada hikayat-hikayat berkaitan dengan kepentingan ilmu dan kemuliaan ahlul ilmi. Kemuliaan fadilah orang menuntut ilmu nanti kita selalah. Tetapi untuk sini saya pikir sudah cukup dulu. Insyaallah mulai malam Ahad yang akan datang kita ngaji bab iman, termasuk nanti akan kita belajar mengenai hal-hal yang meruntuhkan iman. Yang ini kerap terjadi pada orang-orang awam. Hanya karena misalnya mengucapkan sesuatu, dengan ucapannya itu tercabutlah keislamannya. Dan tidak ada jalan baginya kecuali memperbaharui, mengucapkan 2 kalimat syahadah dengan penuh kesadaran. Misalnya dia mengenakan sesuatu, memakai sesuatu, yang dengan ia mengenakan itu tercabutlah sudah keislamannya. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan orang-orang awam. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari kehilangan iman. Karena inilah nikmat paling besar. Ulama sering mencontohkannya, iman ini seumpama angka 1. Apa saja selain ini seumpama angka 0. Nah, kita punya banyak, punya segalanya, tapi hanya karena tidak ada iman, maka semuanya 0 di hadapan Allah. Haba'an manthura. Gak ada nilainya sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya salli wa sallim daiman
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي بالمصطفى